Ini adalah kisah yang dilatar belakangi oleh keluhan orang tua daerah terpencil Aceh Tengah tentang pendidikan anak-anaknya. Sebuah realita kehidupan yang jauh dari pusat ibu kota, kecamatan, maupun kabupaten. Adalah Desa Bah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, desa bekas gempa 2 Juli 2013 silam. Orang tua di daerah ini mengaku kesulitan dalam menyekolahkan anak-anaknya karena sarana pendidikan SMP dan SMA yang jauh dari tempat tinggal. Rekan kami, Satiran, akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh kondisi pendidikan di daerah tersebut. Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Desa Bah. Dan tepat di belakang saya ini merupakan SMP Persiapan Negeri 44 Takengon, di mana sekolah ini didirikan sekitar tahun 2020 yang lalu. Dan ini sudah ada 2 kelas. Dan masyarakat yang ada di kawasan Kecamatan Ketol ini mengharapkan adanya bantuan pembangunan infrastruktur ataupun fasilitas untuk layanan pendidikan. Kita akan eksplor seperti apa. Bangunan yang kami bangun dari swadaya ini untuk memasuki ajaran baru tidak mencukupi untuk lokalnya. Ini Pak sangat kurang nyaman karena kondisi sekolah seperti ini. Sebenarnya anak kami pinginnya sekolah di sini, tapi dengan keadaan sekolahnya seperti ini, kami pun. SMP Negeri 44 Takengon didirikan oleh masyarakat 3 desa di Kecamatan Ketol, yaitu Desa Bah, Serempa, dan Pantan Penyu pada 17 Agustus 2021. Kondisi bangunan bisa dikatakan jauh dari kata layak, seperti bangunan pendidikan pada umumnya. Tidak ada ruang guru, apalagi toilet. Namun, masyarakat tetap bersikeras, SMP harus berdiri di daerah tersebut. Begitulah cara orang tua di daerah pedalaman Kecamatan Ketol itu berpikir untuk kemerdekaan pendidikan anak-anak. 77 tahun Indonesia merdeka. Tokoh masyarakat Desa Bah, Mude Sedang, menyampaikan selama ini anak-anak mengakses pendidikan di Desa Blang Mancung, pusat ibu kota kecamatan. Akan tetapi membutuhkan banyak biaya, seperti harus membeli kendaraan roda 2, biaya bahan bakar, uang saku, dan sebagainya. Sementara masih banyak masyarakat ekonominya belum mapan, sehingga tidak jarang anak-anak daerah pedalaman itu hanya tamatan sekolah dasar. Di sini perlu kami beritahukan juga kepada media yang bahasanya jauh dari pusat Kampung Bah ke SLTP Blang Mancung itu berjarak lebih kurang 9 kilo. Jadi kami masyarakat mengapa tidak menyekolahkan anak kami di SMP Blang Mancung atau SMP 12 tersebut? Pertama sekali masyarakat di Kampung Bah ini rata-rata ekonominya masih lemah. Dalam hal ini yang sangat membutuhkan jikalau sekolah keluaran, pertama transportasi. Seperti kereta harus kami belikan untuk setiap anak jika sekolah di luar sana. Maka kami berkesimpulan bahasanya jikalau anak kami keluar sekolah untuk melanjutkan SLTP di Blang Mancung, banyak masyarakat Kampung Bah yang tidak mampu. Makanya dalam hal ini banyak sekali pengangguran di Kampung Bah ini, khususnya di tingkat SLTP, karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anaknya sekolah di luaran. Terima kasih. Mude Sedang berharap dengan adanya keinginan besar masyarakat menghadirkan lembaga pendidikan di Desa Bah untuk anak-anak Desa Serempa dan Pantan Penyu menimba ilmu, pemerintah segera membangun sekolah. Kepada pimpinan Kabupaten Aceh Tengah yang bahasanya kami sangat membutuhkan bangunan SLTP 44 yang ada di belakang kami pada saat ini. Karena sehubungan dengan hal sedemikian, mengapa kami hal tersebut yang sangat kami harapkan? Karena
bangunan yang kami bangun dari swadaya ini untuk memasuki ajaran baru tidak mencukupi untuk lokalnya. Keluhan keterbatasan fasilitas pendidikan juga disampaikan guru bidang studi bahasa Inggris Marina Susanti. Diungkapkan, satu ruangan yang disekat menjadi 2 bagian membuat transfer ilmu kurang maksimal. Perasaan kami sebagai guru-guru mengajar di sekolah seperti ini, Pak, sangat kurang nyaman karena kondisi sekolah seperti ini. Satu ruangan dibagi 2, disekat memakai triplek, kelas 7 dan kelas 8. Ini sangat membuat kami kurang leluasa mengajar karena ruangan sangat sempit, kami susah bergerak gitu Pak ya. Begitu juga ketika siswa-siswi belajar, jadi ada kurang fokus. Kenapa kurang fokus? Karena ketika ruang sebelahnya lagi belajar, gurunya menjelaskan atau ribut, itu akan berdampak ke ruangan sebelahnya. Guru bahasa Inggris yang merangkap mengajar mata pelajaran kesenian ini berharap agar sekolah tempat dirinya mengabdi itu mendapat titik terang. Kami sebagai guru-guru yang mengajar di sekolah ini, semoga bangunan sekolah ini cepat dibangun, Pak. Karena memang kondisi ini sangat tidak mungkin sebagai sekolah. Kenapa? Karena kami tidak punya kantor, kami tidak punya kamar mandi. Padahal itu kan fasilitas sangat penting bila sekolah, Pak. Jadi saya berharap, guru-guru di sini berharap bangunan sekolah ini cepat dibangun, gitu, Pak. Demi apa? Demi memajukan mutu pendidikan di sekolah ini, Pak. Warga Desa Bah, Sunah, sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat dari beberapa desa yang telah menginisiasi pembangunan SMP yang dapat dengan mudah dijangkau. Namun demikian, kondisi bangunan perlu mendapat perhatian pemerintah untuk meningkatkan semangat belajar dan memotivasi anak-anak melanjutkan pendidikan. Kami dari sebagai wali murid dari sekolah SMP Negeri 44 Takengon, Ketol, Kecamatan Ketol, kami sebenarnya anak kami pinginnya sekolah di sini, tapi dengan keadaan sekolahnya seperti ini, anak kami pun jadi semangat, jadi enggak seperti itu. Kami pun jadi ragu mau kami sekolahkan di sini, tapi dia mengeluh bagaimana nanti dari segi rumah sekolahnya, terus pelajarannya. Kami ingin bantuan yang istilahnya gimana ya, yang semacamnya lah, bantuannya. Inginnya maju seperti itu, rumah sekolahnya dibangun yang selayaknya lah seperti rumah sekolah yang lain. Kalau seumpama belum dibangun, apa masih punya keinginan untuk sekolahkan anak di sini? Masih, karena kami kan belum mampu. Kalau keluar harus banyak kendaraan kan, sementara kami belum punya kendaraan. Sekolah yang dibangun atas dasar semangat kemerdekaan pendidikan itu 2 tahun berdiri telah memiliki sebanyak 30 siswa dengan tingkatan kelas 1 dan kelas 2. Pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang paling asasi bagi manusia. Sudah sepantasnya pemerintah tidak menunda-nunda membangun fasilitas pendidikan untuk SMP Negeri 44 Takengon. Hal itu sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 berisikan tentang sejumlah hak dan kewajiban. Di antaranya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 dan selamat Hari Pendidikan Daerah Aceh 2 September 2022. Semoga pendidikan di Aceh terus gemilang dalam mencerdaskan anak bangsa Serambi Mekah. Indonesia, obatkan semangatmu dan ku